أينا أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال نبيه ورسوله الكريم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن مالك وقد تزال كان في حشر كما كان أصح علم من تقدم وقال أيضا وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا اللهم رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم علمنا ما جهلنا من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المتواضعين المخلصين والحمد لله رب Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para zuhama, para masyayikh, para kiai, para ajudan, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus Al-Mukarramah Pangaresa Ece, Ibu Nyai Hajjah Zainab Abdul Mu'in Ruhiyat, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, lebih Allah lagi berkahkan lagi rizki, ilmu serta keluarganya. Wabil khusus guru-guru kita semua, dari mulai pimpinan pondok pesantren, ketua yayasan pondok pesantren, juga seluruh sivitas akademika pondok pesantren Al-Hamidiyah, Pangaresa dengan Nandang, ajengan Ajang, ajengan Udin, dan para ajengan yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mumun Abdul Mu'in wa ala alihi wa ashabihi wa intuihi wa minantuihi wa buyutihi ajma'in. Wabil khusus juga para alumni mutakharrijin wal mutakharrijat di Ma'had Al-Hamidiyah Islamiyah Cipancur. Wabil khusus juga Bapak Camat, Bapak Lurah dan jajarannya, para santriawan santriawati pondok pesantren Al-Hamidiyah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama
dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta untayan syukur kehadirat Allah Tuhan kita yang Maha Ghafur, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dapat terus kita jaga, iman dan Islam kita dapat terus kita pelihara sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kurang kencang, amin amin. Ya Allah ya Rabbal. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, yang juga menantunya beliau, bahwa tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam, sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna, sesungguhnya bukan tingginya pangkat dan jabatan, bukan banyaknya harta dan kekayaan, akan tetapi nikmat terbesar bagi kita, nikmat yang paling sempurna bagi kita, al-mautu ala dinil Islam, ketika kita mati menghadap Allah dengan membawa iman dan Islam. Amin. Kurang kencang, amin. Karena hari urusan maut mah rahasia Allah. Ayah orang Cipancur sami meme maut di wartosan heula aya teu aya? Teu aya. Sadaya oge rahasia Allah. Kita mah urusan maut mah kumaha Allah bade Kang Iwan di payun sim kuring pandeuri mangga. Atawa sabarina kuring pandeuri Kang Iwan heula. Kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, yang penting husnul. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sama-sama. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La sanjungkan keharibaan junjunan mustikaning alam, junjunan hati bujani mana urang sadaya, kamu mana urang siang sareng wengi, jalmi anu risana paling fasehat, wajahna paling sumringa, rubina pangkasekna, rupana paling ganteng, manahna paling bersih, akhlaknya paling mulia, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, pemimpin besar revolusi iman, panglima agung reformasi insan, the great person in the world, the best idol for everybody. Ini ngomong-ngomong sering ngatin ke sarua berarti. Ini bakal mungkin aku lelekekannya doang. Anu ngartos bahasa Inggris di bagian nanti I love you doang. Neng, I love you. I love you, you love me, you and I palak-palak. Namanya kita lagi muji Nabi, rekati ente dapat pahala. Amin. The great person in the world, the best idol for everybody, the king of prophet and rasul, Habibana wa Nabiyana Muhammad.
Tidak ada sebuah kenikmatan yang melebihi kenikmatan ketika mata kita memandang wajah mulianya paduka Rasul. Tidak ada sebuah kenikmatan yang melebihi kenikmatan ketika kita mencium bau keringatnya paduka Rasul. Konon katanya keringatnya paduka Rasul atyabu min rihil misk, lebih harum dari minyak kasturi. Minyak kasturi yang asli 1 gram itu jutaan rupiah. Persis seperti bau keringatnya, bau kesana urang Cipanjur, abu bau mimbang ke kucing. Tidak ada sebuah kenikmatan yang melebihi kenikmatan ketika tangan kita menjabat tangan lembutnya paduka Rasul. Oleh karena itu ya Allah, mudah-mudahan khusus yang hadir pada pagi hari ini, Engkau pertemukan kami dengan junjungan kami dan surga-Mu Allah. Yang kencang amin amin. Pengen ketemu Nabi nanti di surga, pengen? Rindu kepada Rasul. Basahi lisan kita dengan sholawat. Jangan biarkan bibir kita kering tidak membaca sholawat. Ya Nabi salam. Keluarkan suaranya. Ya Rasul salam. Ya Habib daripada diharapkan Kang Udin. Kita tadi kesenangan dewa ya salah ya. Kang Udin itu guru saya, guru kita semua. Diharapkan Kang Ajang, dipayunan Kang Nandang, payunan guru-guru. Allah, nggak ada yang kita sih kesalahan. Padahal Kang Udin mah kalau teh lara jauh main bola ya. Kita hadiran. Betul. Baiklah, saya berulang kali tadi disebut ya ngomong-ngomong pun dia bahasanya galuh-galuh ya saya sebab terus terang sing gue sok ngaros minder Kang Nandang umpamanya nyarios Sunda di ulang kasih ulang kasih mah terkenal lah bahasanya lemas halus beda aja ulang karawang minantuk jeung mitoha ngobrol jika nolek dulu serius jangan mitohana kami nantuna ngajakan dan naros dan tandur bertahan dulu deh kalau minantuna saat saya ya Allah ada mitohana jangan seperti baru kenapa ya Sion etate bermusyawarah tanggung saja beda di orientasi masalah Mekah tewanku dan orientasi nunjuk nganggo curug tewanku dan beda kepada ngomong orientasi paling mana bumi teh itu catat paling pokok catat numpang ke 5 kilo dia orientasi ini luar biasa sopan santun sama lah dengan Cianjur
lamun nodongkeun peso teh pasikeun moal acis. Upami teh dipasikeun ieu peso lebet kana patuana. Ora kana sopan, peso lebet kana patuana. Kita beda garo-garo we ngapunten, upami bahasana garo-garo biasa. Tapi memang terus terang saja Kiai Nandang, Kiai Udin, saya termasuk orang yang pesimis bahasa Sunda ini bisa terus ada di Jawa Barat. Rata-rata baik orang Bandung, orang Karawang, orang Tasik, ayeuna ngomong kaputrana kainjuna geus mungkin bahasa Sunda. RI wae. Belaga. Tetangga saya cuma pasukan RCTI, rombongan cabut dan tandur Indonesia. Tapi sekarang ngomongnya sama anaknya nggak mau bahasa Sunda, itu nggak mau. Dari RI wae ini boleh mah. Neng kalau ingetin mama ya, mama takut kapohoan. Anak-anaknya, emang mama lagi ngapain? Itu mama lagi nahan cai. Nanti kan kalau mama kapohoan bisa kabarangas. Nah kalau kabarangas, rumah kita bisa kabuduan. Anaknya saruan ada yang tembalan anak dia, ya deh nanti mama neng ingetin kalau sudah menggoplak-goplak. Jadi bebasnya dalam bahasa bebas. Ada satu pertanyaan, kenapa para ulama, para wali, para kiai yang diperingatnya itu bukan maulidnya, tapi yang diperingati adalah hari kematiannya. Dalam bahasa orang NU disebut haul. Disebut apa? Haul. Dan haul ini sudah menjadi tradisi kita sejak zaman Wali Songo dulu, dilanjutkan oleh para kiai NU hatta ila yaumil hada di pondok-pondok pesantren NU, termasuk Cipancur ini, Cipasung ini, pokoknya semua pondok-pondok pesantren NU pasti biasa mengadakan haulnya para masyayikh, guru-guru kita. Sementara Kanjeng Nabi yang diperingati bukan haulnya, yang diperingati bukan hari kematiannya, tetapi maulidnya. Jawabannya karena wali, kiai, ulama adalah manusia biasa, bukan manusia super. Penilaian kepada manusia biasa itu tidak bisa dilakukan ketika dia masih hidup, tapi di akhir hayatnya, ketika beliau meninggal, ditangisi oleh keluarganya, ditangisi oleh para santrinya, ditangisi oleh jemaahnya, ribuan orang mengantar sambil meneteskan air mata, mengucapkan doa, maka sudah kelihatan bahwa orang tersebut adalah orang soleh. Di akhir hayatnya baru kelihatan. Bahwa zaman Gus Dur jadi presiden, seueur jalmi terutama orang Karawang anu barodo anu moyokan ka Gus Dur, ya jelema buta-buta sekarang jadi presiden. Bari mainnya kan mau ngais beca. Ini gara-gara Gus Dur jadi presiden, aku jadi tukang beca. Udah dengan nyalahin Gus Dur sih ya. Gus Dur banyak dicerca, banyak dimaki, banyak dijelek-jelekan, banyak dibully. Tapi setelah Gus Dur tiada, baru terasa orang begitu cinta kepada Gus Dur. Jangankan orang NU, lawan-lawan politiknya ikut meneteskan air mata. Bahkan sampai sekarang konon katanya makam Gus Dur itu tidak pernah sepi dari berziarah. Ribuan orang tiap hari ziarah ke makam Gus Dur. Malah sebelum bohong mah punten dengan rutin dia mengarang dongeng. Gus Dur sampai sekarang belum ditanya munkar nakir.
akhir itu akan nanya kalau makam jenazah itu sudah dikebumikan kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, nggak ada yang lumpuh sama sekali. Kakak dah Munkar Nakir nanya, dia mah ayah baik. Cek Munkar Nakir, ayo kan? Jika wayaknya mau kosong ya, tas maghrib mau kosong. Oh jalan, ayo orang nanya Kang Gus Dur. Kakek datang sama Kang Gus Dur. Ternyata masih banyak masyarakat. Waduh, gagal mana nih? Mundur dari asal datang kalinya banyak lagi orang di sana. Bahkan ketika saya ziarah ke makam Gus Dur ada sekelompok keturunan Cina yang datang ke sana. Kalau dipoto doang di makam Gus Dur. Saya lagi jebret. Nah ini katanya Gus Dur, ini bapaknya, ini kakeknya. Itu saya barangin goblok katanya. Wah, Akbar. Nah ini membuktikan bahwa seorang ulama, seorang kiai memang manusia biasa. Dinilainya setelah beliau tiada. Termasuk guru kita ini, Kiai Muhammad Abdul Mu'in. Mungkin waktu ada tidak terasa sama Kiai Nandang, sama Kiai Ajang, sama Kiai Udin, bagaimana pentingnya seorang sepuh seperti Kiai Mumun yang mengayomi bukan hanya seorang alim, tapi seorang soleh yang memberikan suri tauladan. Mungkin tidak terasa bagi lingkungan sekitar, mungkin belum terasa bagi para santrinya, tapi setelah beliau tiada, sekarang kita merasakan bagaimana kita membutuhkan orang alim seperti Kiai Mumun Abdul Mu'in. Betul? Betul. Sama-sama. Semuanya. Diakui atau tidak merupakan makhluk langka yang perlu dilindungi. Derajatnya sama dengan harimau Sumatera. Serius ya? Banyak orang ahli pidato di mana-mana. Di TV kelemasan pakai jubah, pakai jubah. Kadang-kadang jubahnya beras pamajikan dipakai. Pakai udang-udang nawa, buat Vespa. Sorban ngangsa, sorban ada berbisa ordeng di bawah. Padahal bahasa Arabnya cuma bisa 6. Anak, anta, ikhwan, akhwat, abi, umi, ngangsa itu nah. Kemudian ayat cuma bisa 2 ayat. Hadis cuma bisa 2 hadis. Innamal a'malu binniyat, yang jadi kullu bid'atin dhalalah. Kata hadis tukang apa dan kemana. Cirina RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Celana ngatung salti, dina talana aya balak 2. Balak 2 dia hidup. Padahal sholatnya kaki bulan. Saya sholat dari kecil hidup. Mana yang akan sholat di bulan terus hidup berarti ulah sujud digas terus. Jenggot tak biasa panjang, dobo kata orang Jawa, panjang. Lah jenggot itu sunnah dibiara, lamun halus ya. Ini mah jenggot 15 lembar, dipanjangkan pahit dijembek kacang. Kayak di pasar Singaparna, ngomong katanya kalau mau masuk surga harus nyala jenggot. Nggak tahu ya ibu-ibu.
mual ke surga. Jenggotan jenggot. Kayak oke jenggot. Titik siap, langsung hati wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak ahli pidato itu banyak. Sekarang ini cuma bisa jemaah. Jemaah. Masuk TV, ditonton oleh jutaan pemirsa di seluruh Indonesia. Ditanya sama artis, alasan pasti kita akan nonton bisa. Tak artis kan ada bintang tamu. Pak Ustadz saya mau tanya, ya sih apa? Kebetulan artisnya perempuan, cantik dengan. Allah itu kan maha tahu, maha kuasa, maha segalanya. Tapi kok Allah membuat malaikat? Ada yang malaikat menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, mengatur rezeki. Berarti Allah butuh pembantu dong. Jawabannya Masya Allah. Ilmu, sungguh tanpa memiliki ilmu sedikit pun, tanpa pakai ilmu sedikit pun. Dia bilang, mau tahu jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo jadi nonton iklan dulu lah, nasi tinggalin. Begitu dia jawab. Presiden juga kan butuh menteri, butuh dirjen, butuh irjen, butuh gubernur. Allah bisa penting presiden, kan goblok. Dia tidak paham kalau Allah itu memiliki sifat qiyamuh la yahtaju ila ma'alin wa la yamudithin wa la ila mukhassisin. Ditanya lagi sama artis yang lain, Ustaz, Allah kita sholat menghadap kiblat, apakah Allah ada di Ka'bah, Ustaz? Nah, kata dia, mau tahu jawabannya setelah pesan-pesan berikut terang dewanya. Dijawab sama dia, Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di Ka'bah, Allah ada di langit, Allah ada di bumi, Allah ada di sawah, Allah ada di kantor. Kan goblok dewa. Tapi Allah terlupa itu di dalam. Dan Allah butuh karena tempat. Ya Allah, ini balik seperti ini. Orang yang bisa hanya ngomong saja banyak sekali. Betul. Tapi orang alim yang benar-benar alim, ulama itu tanda utamanya innama yakhshallaha min ibadihi. Sudah tahu. Innama ini adalah merupakan salah satu adatul hasbul kisah. Hanya orang yang takut kepada Allah, mereka lah para alim ulama. Saya bahas sedikit tentang ulama ini. Ulama itu merupakan segat jamak taksir dari alimun. Bukan alim tapi alimun, wazan fa'il, ablagu minal fa'il. Itu asalnya sulasi mujarrad dan bab keempat. Semua santri Cipanjur pasti apa? Fa'ila yaf'al fi'lan bahwa fa'il wadaka maf'ulun alima ya'lamu bahwa alimun malampir itu kan malampir. Ya kalau santri harus bisa nasi. Ini jabatan wakil sekjen MUI pusat coba mudah-mudahan nasib kapal kapil kampretan serah banget santri benar bisa nasi. Ya kapal kapil kufron santri Cipanjur baru kelas 1 sanawiyah sudah hafal bahwa kapal kapil takfiran misalnya. Betul. Kalau kufran itu dari kafar yakfur sudah mujarrad bab pertama. Kalau kafar kafiru wazan fa'ala fa'il takfiran sudah mazid naul awal bab kedua. Sini hafal. Ini hafal kene santri apa yang dukung santri lelaki. Santri lelaki tadi kayak mau pura-pura atau katokan. Balik ke sekolahan jika lawan kayaknya tai.
dah, ucap apa dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau alim orang yang tahu, tapi kalau alim yang maha tahu, yang banyak tahu, yang pengetahuannya banyak. Karena wazan fa'il itu ablagu minal fa'il. Dan ini hanya diaji pesantren, mohon maaf, tidak diaji di perguruan tinggi, tidak ada di universitas manapun, tapi hanya ada di fakultas astrologi jurusan kelima. Yang ini kita ini santri-santri, ya. Makanya, kalian jadi santri jangan cuma alim, tapi harus alim yang dijamakkan menjadi ulama. Jamak taksir menataghayyar an bina'i mufradih, yang berubah dari adegan mufradnya, perubahan mufrad kepada jama' itu ada 6, ada syakal, ada ziyadah, ada nukus, ada syakal ma'a ziyadah, syakal ma'a nukus, ada syakal ziyadah ma'a nukus. Itu jangankan di alfiyah, jurumnya juga ada. Betul-betul? Hanya ngaji di pesantren. Kalau mereka bilang kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, namanya orang yang kembali pernah mangkat pula. Kembali ke balik lebih. Kembali ke Cipancur, mangkat pula dulu. Kaji Gawangkang, balik dari nah, kembali ke Cipancur, kembali kepada Quran. Orang anda pernah balik di bawah lagi, pernah mangkat, ngaji dong lain dia. Kalau kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, jawabannya cuma satu: ngaji di pesantren. Tanpa ngaji di pesantren, bohong orang yang bilang kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Tetap syukur, neng, gelis, bager, kerang, mental, kudu. Kalau nanti kakek santri kudu, sama minta ayat kaidahnya, wasyaratul santri ayyakuna budugan. Maaf, kiai-kiai kita ini, kiai Udin, kiai Ajah, kiai Nana, semuanya pernah budu. Kenapa demikian? Mohon maaf, karena kuman penyebab budu ingin masuk surga. Tahu dia santri ini calon kiai calon surga, maka minuman asal dulu. Nganggur itu santri gagal terus. Ayo percayalah, budu membawa berkah. Amin. Siapa yang tahu Kang Ajang pernah budu? Ya istrinya. Karena pasti ada bekas-bekas goreng bawah di pahanya. Dan pernah ayah pegang Saskia Goting budu. Gak ada ceritanya Ayu Ting Ting budu. Nah sebabnya kuman penyebab budu, yang kuman di daerah amat palsu terus. Kamana kecukuran kamana itu masih ya. Kawangan Allah asli yang kaliwan ya. Jadi alim itu ablagu minal alim. Kalau alim jamaknya jama' mudzakkar salim. Alimun ketika wafat, alimin ketika nasab dan jere. Ya, paham? Belum. Testing dites langsung putih lau jelas ya, jelas lau. Jadi pohon ini udah mana tadi? Alim itu jamannya alimun atau alim. Kalau alim
konotasi maknanya ulama itu menjadi mufrad, menjadi tunggal, bukan plural lagi. Seorang ulama, padahal ulama itu bahasa Arab aslinya ya jamak, tapi dalam bahasa Indonesia disebut seorang ulama. Bapak Ibu santriawan-santriwati rahimahullah, untuk mencetak kader alim, sekali lagi tempatnya pondok pesantren. Karena alim itu ada 3 unsur. Dengerin sambil. Ada 3 unsur agar seseorang memiliki kriteria seorang alim. Pertama, dia harus memiliki al-ilmu. Yang kedua, al-fahmu. Yang ketiga yang lebih penting, al-amal. Jadi seorang alim itu, seorang ulama itu, seorang ulama itu harus punya ilmu. Tapi bukan hanya punya ilmu, dia paham terhadap ilmu. Yang terakhir, dia bisa mengamalkan seluruh ilmunya. Barulah dia disebut seorang alim atau ulama. Jelas, jelas, jelas? Jelas, jelas, jelas? Paham, paham, paham? Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal wala. Wal ali wal ashabi man wal wala. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, dalam kitab yang sangat fenomenal di dunia pesantren kita, ada seorang ulama besar namanya Syekh Imam Zarnuji yang mengarang sebuah metode bagaimana seorang santri bisa memiliki ilmu nafi, bisa menjadi seorang alim, bisa menjadi seorang ulama. Disampaikan oleh beliau apa syaratnya seorang santri mendapatkan ilmu nafi. Tetapi beliau juga mengutip salah satu dawuhnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang kalian pasti hafal. Ala la tanalul ilma illa adalah wa irsyadi ustadi. Apa? Wa irsyadi ustadi. Ikut petunjuk guru. Ini yang penting. Loba jelema, loba santri, santri pesantrenna biasa-biasa wae. Kadang-kadang belenak dekat gunungan, belak bin bodoh, bin nabi, bin goblok. Tapi setelah pulang dari pesantren mungkin ya Allah luar biasa ilmunya manfaat dibutuhkan oleh semua orang. Kenapa rahasianya? Karena santri tersebut mendapat tuah dari guru-gurunya. Ini patokan buat kalian. Jadi apapun kita, sekarang para alumni, siapapun kita, tidak akan mungkin kita jadi seperti sekarang ini kalau tanpa ada petunjuk guru-guru kita. Betul, betul, betul. Ini saya pengen cerita. Dulu Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari
pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, kakek Gus Dur. Beliau mondok di guru besarnya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Beliau berangkat usia 9 tahun. Suatu ketika dinaiki waktos, Mbak Khalil ini mendapat laporan dari ibunya Ina. Ibunya itu istri Kiai. Kurang Kang, cincin pamasihan akang murah, pamane kacubluk, spiteng, cincin murah, karena spiteng. Ya, kalau spiteng dulu, mohon maaf, spiteng dulu bukan jorok ini, itu langsung. Ada apa dibanjur? Bahwa lama dirinya nangkok dihadap spiteng, jadi sasaran plung. Orang tua dulu pasti merasakan itu, ya. Tapi kalau di Tasik mah biasanya di Balong. Nah, itu spiteng, murah tadinya cincinnya. Terus kemana tuh neng? Ya, milarian santri kan, biasa. Eta milarian cincin pan tenang nanti akan. Oh ya siap. Bawain, kumpulin seluruh santrinya. Bila tahu dia. Santri-santriku, istriku sekarang lagi galau. Gara-gara cincin pemberian dariku itu masuk cubluk. What the meaning of cubluk? Cubluk is the spiteng. Spiteng bahasa Cina nak wadah tai. Nah, siapa di antara kalian yang sanggup mencari cincinku, maka akan Mbah doakan. So, katanya Mbah Khalil, menjadi singanya ulama di Nusantara. Tiba-tiba ada seorang anak kecil usia 9 tahun ngacung. Wilayah santri gede itu ngacung teh. Santri letik dah gede dadanya. Santri letik. Saya ya Syekhona, insya Allah saya bisa. Lah, hasil kamu masih kecil. Kayak gitu. Ablu tadinya karena cubluk kerjaan. Oh, gak apa-apa. Kalau itu perintah dengan saya. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari terjun karena spiteng. Bayangin aja, cincin kecil emas warnanya kuning. Emas kan kuning. Ada di pusat bukan kuning. Bisa dibayangin susahnya. Tapi Mbah Hasyim sapomoe beliau dengan penuh semangat karena ingin berkah dari sang guru. Bismillah, masya Allah, atas kita belajar praktek benar, tak panggil, alhamdulillah tak berkah. Sampaikan kepada gurunya Syekh Khalil. Punten Mbah, bahasa orang biasanya cincin. Waduh, benar ini Hasyim, benar ini cincin istriku ini Hasyim. Dikumpulkan lagi santri-santrinya. Wahai santri-santriku, saksikanlah Hasyim Asy'ari akan menjadi singanya ulama di Nusantara ini. Dan ternyata omongan beliau jadi doa yang makbul bahwa Hasyim Asy'ari menjadi ulama besar di Nusantara ini. Saya cerita ini maknanya supaya kalian benar-benar takzim kepada guru-guru kalian. Lain berarti kayak guru tanpa Hasyim mungkin sepiteng Kiai Putih lah itu. Sepiteng Kang Ajang naik di wilayah ini juga ayah. Bukan seperti itu, bukan. Maksudnya kalian harus tahu. Awas, itu catatan. Ulah ngomong kabutnya, pun ayah guru ulah jarios, tarik-tarik teuing, mapan ulah paeun guru. Udah cara si kabayan balera punten nago nyaka jamban irigasi di wahangan irigasi kunaon si kabayan cereke haleun guruna ditanya ke balera kabayan siapa belum eta haleun kiai ye justru urang takzim pan ge foto
kotoran nutulkan kotoran kiai itu orang belum ada bentuknya ya kayak kasih aku nyemplong ya res kabaya Habib Syekh Mas Ali luar biasa berkat dari lampunya beliau hafal 30 juz Al-Quran dengan asbabun nuzulnya lengkap dengan sanad-sanadnya. Beliau hafal 6 kitab hadis kutub sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Tabrani, hafal di luar kepala. Masya Allah. Dengan sanad-sanadnya. Sanadnya an Ali bin Abi Thalib an Rasulullah qol. Namanya sanad. Beliau hafal di luar kepala. 6 kitab hadis. Masya Allah. Karena kalau kalian pengen jadi orang besar, pengen jadi ulama besar, pengen jadi alim, takzim buat dulu. Siap? Ropai. Siap? Jangan pernah menyakiti perasaan guru. Jangan pernah guru kalian meneteskan air mata karena gara-gara besar pernah mengajarkan ilmu kepada kalian. Laknat Allah dan keberkahan Allah tidak mungkin akan dirasakan orang tersebut. Masya Allah, na'udzubillahi banyak contohnya. Anak-anak santri kalau sedang mungkin waktu di pasantren di Cipasu loba paling benar jago Alfiana, jago Johar Makmuna. Tapi ketika pulang dari pesantren, Masya Allah, makanya billahi ta'ala na'udzubillahi min dzalik, mereka sekarang tidak jadi apa. Tapi banyak juga orang yang biasa-biasa saja di pesantrennya karena takzim kepada gurunya, ternyata pulang dari pesantren barokahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk santri-santri yang mendapatkan berkah dari guru kita. Yang kenceng amin amin. Ya Allah ya Rabbal salatullah salamullah ala para Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebagai orang NU, kita ini percaya barokah bukan dari yang hidup saja guru-guru kita, tapi yang sudah almarhumin semuanya itu guru-guru kita bisa mendatangkan barokah kepada kita. Amin. Kalian harus percaya, walaupun Kiai Mumun sudah meninggal belasan tahun, 17 tahun yang lalu ya, 21 tahun yang lalu ya, beliau sudah tiada, jenazahnya sudah dikubur. Tapi percayalah, di alam barzakh sana beliau selalu memantau santri-santrinya, terutama yang sering memberikan Fatihah, menghadiahi beliau, membacakan Yasin untuk beliau. Pasti beliau mendoakan di alam barzakh sana untuk kalian semua. Amin. Ya, dan kita ini orang itu, saya percaya betul. Fatihah yang saya bacakan kepada guru-guru saya, kepada orang tua saya yang sudah tiada, pasti nyampe. Karena alhamdulillah sampai sekarang saya bacakan Fatihah, belum pernah Fatihah balik lagi kepada saya. Benar sih. Ada orang yang nggak percaya katanya Fatihah nggak nyampe. Saya tanya itu Fatihah dulu balik-balik dari kayak mana? Itu masing-masing. Semuanya Fatihah itu. Kalau kamu tidak percaya, ada yang tidak percaya, jawab. Amang terpercaya Fatihah, gampang. Paeh yang hilang. Yang terus paeh, kubuhin di Fatihah ke. Lamun nepi terus ke paeh. Lamun udah nepi, jangan deh jadi pocong deh. Itu aja korek. Kita seorang orang yang percayakan bahwa sosok kayak dia punten itu bisa. Jenama Cipasu nama Kiai Ilyas Naga Kostel Ayah
mual kaci pasung abah liat nage tos teu aya, mual kaci pancur ajengan mumun nage tos teu aya. Insyaallah. Berkah itu bukan hanya dari orang yang hidup, bahkan orang yang mati itu jangan dikira mereka itu mati, mereka itu inda rabbihim yurzaqun, mereka ada di alam sana yang memang diberikan oleh Allah rezeki untuk selalu memantau murid-muridnya. Kalian harus percaya, guru-guru kita, para ulama bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ketika dunia ini kiamat, percaya dunia ini akan hancur, percaya kan? Wa huwa ruknun min arkanil iman, percaya kepada hari kiamat. Al-qari'atu man wa ma adraka man yawma yakunun nasu kal farashil. Dalam ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma, apa semuanya apa? Apa? Wali dua yang laha. Semuanya apa? Ya. Ketika bumi ini hancur, semua yang namanya hidup mati, mampus, maut, baik, kemudian, pede, kodok, budes. Ya itu bahasa Sunda mah bisa Sunda khususnya. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah, ibu nawarin kasaraki, bapak makan, kasaraki makan. Jol mitohana, mama mertua, ayo makan bareng-bareng kita. Makan bebas kan mitohan. Anaknya balik di sekolah, dede, makan bareng yuk sama bapak sama mama. Makan bebas. Ayah membantu, kebetulan ada mama, tolong kasih makan gue. Jadi suami makan, kami toha, ka anak, ka embe, kenal beda aku suami jeung itulah bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah kalau sanes tuang, kanggo nyarira dedan ya. Aya minantu ditanya ke tohana ujar nuju tuang sareng kasih tuang. Lantaran ditanya ke toha sami nu kawin buat ngadeke. Abi nuju nedak tuh nedanya. Abi nuju nedak sareng mas kakak pedak. Mitoha oh, kemudian itu guru kami toha mas kakak pedak. Kecap mitoha terbiasa sudah mau pedak unggul, naon dia di lautna. Ayat tadi sebenarnya geser putra lele mah. Sakalian we atuh putu betrik. Apa cenah aya sambal, sareng naon kita cuena aya teh. Ya ada sih neng kering geser jengkolan lomba. Sakalian betrik sepuh kali ya. Ada sudah mah. Kanggo nyarira nedak, kanggo nusanes tuang, kanggo sasama dahar. Kalau Jawa dahar teh halus, tapi Sunda mah ya kasar lah, sedang. Lebih kasar di dahar, dahar. Ayat lebih kasar di dahar. Nyatu. Ayat syariat nyatu ini. Lebok ayat dia. Di Tasik ayat lebok. Di Jakarta pantas lebok aja. Kalian lebok kayak gini, loh, ayah loh, tetap geng, enggak udah jangan santri kok tetap geng gue ya tuh ya, ayah tetap geng saja, sebenarnya kawan ngumpul, lolongnya aku lolong tetap jajah blok, lolong dan lain-lain, seluruh bahasa Sunda, Sunda musuh nate. Jadi anaknya Sunda Tasik dan Sunda Karawang beda. Ternyata sama Sundanya. Dari Karawang, kuring pernah di Cipasung ditawaran rumah ibah kita tanya. Ya, mungkin rumah ibah. Rumah ibah ditawaran, jauh-jauh kena. Jadi balik uang mereka serang beca di luar lemari. Dah lu beca. Di luar lemari beca. Kami tombol opak sampul. Kurang kasih penyebutnya beca ya sakalian kuring ngomong kama imah sakalian mah aya cobek naon teh angkot loh
Nah, jeung beca sekali cobek angkot. Tunggu kereta kali ini. Ini kawannya opak sambo Doain dari beca. Beda-beda. Malah mau pakai pandai ini mau teh hilang ya, udah kasih penghilangnya. Ya. Ngariung iman, kuring anu kagenepna, jual RT, eta teh haji anu pas sidang kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kuring urang Karawang roh. Innalillahi ingat. Mau hari hilang teangan. Hari sudah teh dengin. Kalau hilang teh mau kayaknya. Ya Allah, saya doakan mudah-mudahan santri kami diajikan semua menjadi orang-orang alim semua, orang-orang yang soleh semua, orang-orang yang ilmunya bermanfaat semua. Amin ya Rabbal. Jadi apapun kalian, gak usah minder. Ayo jadi santri kali benar, lebih paling oke. Dan bisa ngaji, bisa jadi kiai yang kayak benar jadi naon. Yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak alumni Cipasung teman-teman saya dari anggota dewan. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi guru. Jadi apapun yang penting manfaat. Betul-betul. Kalau semuanya jadi kiai nanti nganggur semua, ya. Gak usah jadi kiai semua, jadi maksudnya penceramah semua. Ya udah penceramah mah cuma 1-2 orang aja lah, ya. Jadi penceramah KPK puluhan ribu tuh. Ya alhamdulillah kalau saya memang dulu kebetulan di Pasung ngambil jurusan fakultas dakwah, ya, fakultas studi jurusan dakwah. Alhamdulillah ya lumayan lah bagian belaktu ngacablak dari kantung. Seperti ini nih, yang kembali yuk ya belak yuk. Alhamdulillah bulan mulut panen alhamdulillah. Kemarin pagi saya sore di Cikampek, malamnya di Kari masih di Karawang. Jam 1 saya kesini. Besok insya Allah saya ngisi lagi di Batu Jaya pagi harinya dan Putra Jaya. Terus keliling. Alhamdulillah. Sampai-sampai saya berdoa dengan istri saya, ya Allah jadikan seluruh bulan ini mulut dan Rajab ya Allah. Karena itu bulan panen yang balik, termasuk Kang Udin dikata sami begitu. Kayak bulan Jumadil akhir, Jumadil awal. Karena memang ya alhamdulillah bulan panen yang balik, alhamdulillah. Kayak bulan Rajab, aduh 2 bulan nganggur. Tapi ayah sakali kalian anu hajat anu tersanggup nanggap organ tunggal datang kasih kuring kaliannya mending untuk jujur mah hari nama arek nis arek nepi gitu mau tanggapan tapi tidak cekun anak bapak daripada nyepi mah cenah nis mending dari kalian lah cenah daripada nyepi itu sakitnya tuh di ngabol. Tapi saya dari kuring dari hati dari gue dan kembang bakat gitu, bakat dulu. Alhamdulillah. Bila itu bulan Rajab, bulan Jatuh. Tapi rezeki Ustaz Maya we, tatangga dudung harmawon. Punten-punten. Kang Nandang puntennya di Karawangan disebutnya PKB proyek kuburan baru. Bila mulai Bung Harmawon dilanjutkan di kuburan di makam saminggu. Giliran 12 orang sajam berat sajam besi. Pasarannya 500.000 sauran kali 12 berarti 6 juta. Maka kurang Karawangan can boga duit 6 juta mah can Karawangan. Bapak Tuhan yang gaji dari kuburan. Kita kalau yang pengumuman di masjid RT innalillahi wa inna ilaihi raji'un Ustaz Curingan. Proyek gitu. Bapak jika ngomong disentak cicing kan? Cicing kan? Kan dah. Hubung harapan kerek kebetulan hubung harap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua Curingan Bapak Haji Sarmiun.
beneran sawahna 10 hektar pasti diajikan di kuburan. Bener datang minang rumah tujuh. Begitu mau Ustaz jual mahal juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk. Jual mahal kok. Ada apa? Itu jenang mertua abdi, kukus, ya tahu, kuburin aja kuburin. Jual mahal. Beda terus masang tenda dimakan. Ya biasa minta santri lah 12 mah. Harus dikubur boleh 2 kilo. Macet pinang mereka. Ustaz, guru ikhlas aku ngaji di kuburan setelah yang diberi duit ikhlas Ustaz ikhlas. Bapak ikhlas ke Ustaz. Jadi balas ke Ustaznya. Kalau ikhlas mah aman minantuna. Terus diberi anaknya, yang dia 5, diberi sawah, diberi menang warisan mobil, amang masuknya ikhlas jam 2 penting tuh ngaji di kuburan sorangan lah itu. Coba jual siul kalau aman kuring orang cepat Ustaz lamun ngaji di kuburan sorangan bagian jam 2 penting sarua bawa santri di luar yang dulu kemana ngaji ke kuburan terus santri kayak sekalian dibawa ke kuburan dari mana jangan isi akan ngaji ayo lembaran kan bahaya Yasin Al-Quran paling kuntilanak kaitan bagi saya nyebut Allah ini kuntilanak kaitan. Ya, dari kalian yang berhati dari santri sekarang harus berbesar hati. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu santri mulai temui dong. Alhamdulillah beliau sekarang dipercaya jadi wakil presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Di antara kalian ada yang jadi penggantinya Pak Joko. Joko naon ya? Joko Bang Paso lagi. Pak Joko Widodo. Beliau orang Solo. Ya bedana Sunda di Jawa tunggu lawan. Namun di Sunda Soekarno di Jawa Soekarno. Di Sunda Soeharto di Jawa. Ini sarua. Joko dalam menciptakan itu manjakan. Bukan karena orang Solo, jadi Joko dalam menciptakan itu Jaka Widada. Cuma, lalu di Sunda Soeharto di Jawa apa tadi? Di Sunda Mangga di Jawa, di Sunda Mangga Cari di Jawa Monggo. Pemimpin di masa yang akan datang. Betul-betul. Kalian sekarang jadi santri, siapa yang akan menggantikan para kiai, para ulama, kalau bukan kalian semua? Betul-betul. Siapa yang akan menggantikan presiden? Siapa? Pengen dari Iran. Siapa yang akan menggantikan presiden? Siapa yang akan menggantikan gubernur? Siapa yang akan menggantikan para pejabat, para kiai, para pemimpin bangsa ini? Kalau bukan kita, generasi penerusnya. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi, pakai sumpah segala, bil ilmi wa tuqa, bisa berperannya kalian untuk bangsa dan negara, untuk agama kalian adalah hanya dengan ilmu dan akhlak, hanya dengan ilmu dan moral. Awas, ingat, bukan hanya ilmu tapi wa tuqa, akhlaknya. Juhur di belakangnya boleh tidak?
sedikit lagi. Hanya dengan ilmu dan betul. Kalian sekarang sedang dari santri sing sosong diajar. Dawim ala darsi la tufariqu fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Mungkin lagamnya lain kan, lagam Karawang yang malum tetangga sinden jadi lupa macam-macam. Ngalanggengkeun ngates ulah arek pipisan ari ilmu kudidas eta sok tambah sorangan. Lolosan yang Muhammad sedang jadi santri kudu dihadir. Enggak segala yang mau HP ulah. HP di bawah. Ya kecuali sekarang lagi tugas ya, lagi meliput nggak apa-apa. Karena memang ditugaskan oleh Kang Iwan panitia supaya masuk happy, manca dunia nanti. Dunia menyaksikan bahwa hal keilmuan sekarang balik dihadiri oleh balik paling ganteng di dunia. Itu isu. Bapak Ibu, para santriwati, ya, kalian sekarang jadi santri, nggak sekarang mau HP, di bekalan kumpul sabar kali mah, mulai mah, mama, cuma aku 10.000 cukup mama bagi barang tuh, sorry ya, ulah itu ulah deh, tadi mah masih ada 10.000 saritan di tapi, 20.000 mah, nyakau 50.000 mah, ya. Semua orang besar berangkat dari kecil. Ya, semua orang besar berangkat dari kecil. Maka oleh karena itu kalian kalau pengen jadi orang besar, jadilah orang kecil terlebih dahulu. Insya Allah kalian menjadi orang besar kemudian hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kekurangan saya sebagai manusia biasa. Khidmah safa wa ta'ala kadang wa qafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.